Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ini, dan kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quran. Dan surat yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq terkhusus ayat 1 sampai 5 adalah surat yang pertama kali diturunkan di dalam Al-Quran, yang mana turunnya surat ini terkhusus ayat pertama sampai ayat yang kelima itu sebagai pertanda bahwasanya Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi, dan pada saat itu usia beliau genap 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi di usia 40 tahun, berarti Al-Quran itu pertama kali diturunkan di bulan Rabiul Awal, karena Nabi lahir pada Rabiul Awal. Dan ahli sejarah mereka khilaf dalam masalah ini juga, karena sebagian mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu lahir di bulan Ramadan, sehingga kita katakan yang paling kuat pendapatnya adalah Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Nah, kalau Al-Quran pertama kali diturunkan di malam atau di Rabiul Awal ketika Nabi SAW genap berusia 40 tahun, maka bisa dipastikan Isra dan Mi'raj, nuzulul Quran yang selama ini diperingati oleh kaum muslimin, maka itu bukan hari di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi, karena itu kan terjadi di bulan Ramadan. Tapi itu merupakan hari di mana Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah menuju langit dunia, bukan diturunkan kepada Nabi SAW. Ini perlu dipahami ini ya, karena ayat itu atau surat Al-Qadr yang menyebutkan tentang turunnya Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, itu berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah menuju langit dunia, yang kemudian secara 23 tahun diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur. Dan itu diawali dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, sehingga kalau ditanya kapan Al-Quran diturunkan, pertanyaannya harus jelas.
Kalau yang ditanyakan itu kepada Nabi, maka diturunkannya tepat usia Nabi itu 40 tahun. Dan itu sebagai tanda beliau diangkat menjadi seorang nabi seorang nabi. Tapi kalau ditanya kapan Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah menuju langit dunia, maka bisa kita katakan hal tersebut terjadi pada hari-hari di bulan Ramadan. Namun tanggalnya belum ada yang jelas, tanggal berapa. Karena kita mengatakan tanggal 17 itu adalah sebagai hari diturunkannya Al-Quran 17 Ramadan, itu pun masih terdapat perbincangan yang panjang di tengah para ulama. Paham maksud saya ibu-ibu? Ya. Baik, kita lanjut. Sekarang dikatakan di sini Allah berfirman di ayat 1 sampai 5. Surat ini, afwan sebelumnya, dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Dan surat Makkiyah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, adalah surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang Allah turunkan setelah Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah. Paham ibu-ibu? Jadi bukan berdasarkan tempat, tapi berdasarkan sebelum dan sesudah hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Taib. Sekarang kita baca di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait 5 ayat ini, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan, yang menciptakan manusia dari alaq, dari setetes mani. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan qalam, mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhil ayatu awwalu ma nazala ala Rasul alaihi salatu wassalam minal Qur'anil Karim. Kelima ayat ini adalah 5 ayat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa antum lihat nanti di kitab Sahihul Bukhari pada nomor yang ketiga. Bukan. Nomornya 6982. 6982. Demikian pula Imam Muslim, nomor hadis ada 2, 160 dan 252. 160 dan 252. Itu menjelaskan tentang ayat ini.
bahwasanya ini adalah ayat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Setelah itu wahyu berhenti selama 3 tahun. Berapa lama? Berapa lama, Bu? 3 tahun. Berhenti selama 3 tahun. Nah, fase 3 tahun itu Nabi gunakan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Makanya kan di Mekah itu fasenya ada 2. Fase sembunyi-sembunyi dan fase terang-terangan. 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu 10 tahun yang tersisa secara terang-terangan. Makanya Nabi total berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Dibagi 2 fase. Jadi kalau kita berbicara secara umum, fase dakwah itu 2. Fase atau periode Mekah dan periode Madinah. Nah, di Mekah ada 2 fase. Fase yang pertama, fase 3 tahun. Itu fase secara sembunyi-sembunyi, berdakwah dari satu rumah ke rumah berikutnya. Sedangkan fase yang kedua, yaitu fase secara terang-terangan. Itu dimulai dari tahun keempat kenabian sampai tahun ke-13. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga dari kenabian itu fase sembunyi-sembunyi, paham? Tahun keempat, kelima sampai ke-13 itu fase terang-terangan. Ya. Nah, di situ inqita'ul wahyi, terputusnya wahyu, tidak turun wahyu itu selama 3 tahun. Kemudian dikatakan di sini, nazalat alaihi wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Ayat ini turun tatkala itu Nabi sedang berada di gua Hira dalam rangka beribadah, beruzlah, menyendiri. Karena Mekah itu sudah terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang modern gitu loh. Jadi Mekah itu modern karena banyak orang datang ke Mekah, terutama datang untuk melaksanakan ibadah haji. Yang mana ibadah haji itu merupakan syariatnya Nabi Ibrahim yang masih ada sampai saat Nabi diutus. Lalu kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam syariat Nabi Muhammad, mana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya haji. Kan haji itu awalnya adalah syariatnya Nabi Ibrahim, lalu kemudian dijadikan sebagai syariatnya umat Islam. Paham? Paham ibu-ibu? Ya. Di gua Hira. Tapi perlu diingat, jangan seperti kaum muslimin banyakkan sekarang ini. Mereka pergi ke gua Hira, sholat di sana, tidak ada keutamaannya. Pergi sholat, pergi berdoa, tidak ada keutamaan sholat di gua Hira itu. Tidak ada keutamaan berdoa di gua Hira. Itu murni hanya sebagai salah satu lokasi yang menjadi saksi kalau disitulah Nabi pernah beribadah dan menerima wahyu. Sehingga tidak ada kemudian kekhususan seorang pergi ke gua Hira untuk sholat di situ sekedar 2 rakaat, itu tidak ada. Melakukan hal tersebut dengan meyakini adanya kekhususan itu termasuk kebid'ahan, dan menganggap tempat tersebut adalah tempat yang sakral karena di situ wahyu pertama kali turun, itu masuk ke dalam kategori syirik. Syirik. Nah, itu banyak tuh. Apalagi nanti setelah dimudahkan oleh pemerintah Saudi untuk membuat kereta gantung. Karena sekarang tuh naik tangga lumayan. Bayangkan kita naik tangga dari bawah ke atas sini aja sudah ngos-ngosan, apalagi itu naik gunung tinggi. Nah, nanti dibuat kereta gantung untuk supaya bisa naik enak. Tapi sekali lagi tidak ada kekhususan, tidak ada keistimewaan sholat di situ. Makanya kalau jenengan umroh, haji, diajak ke gua Hira, cukup pergi tahu saja ini tempat Nabi menerima wahyu. Ya. Tapi jangan dibayangkan gua itu
masuk lorong, masuk ke dalam, terus kemudian, karena Gua Hira itu tempatnya kecil, hanya untuk satu orang, cukup satu orang gitu loh. Gua kecil, bukan gua yang besar yang kemudian bisa masuk para fans bola yang timnya kalah gitu kan. Ya masuk goa katanya. Ya, bukan. Tapi hanya untuk satu orang. Makanya Nabi SAW beribadah di situ. Dikatakan di sini, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu ma bada'a bihi al-wahy atau budi abil wahyi annahu yara ra'ya fil manam. Dan Nabi yang menjadi wahyu pertama kali beliau sebelum diturunkannya surat ini, beliau melihat dalam mimpinya. Beliau melihat dalam mimpinya, dan ingat, mimpinya para nabi itu adalah wahyu, mukjizat yang Allah turunkan. Fatati mislu falakis subhi, yang mana datang seperti cahaya subuh. Yakni yahdutsu ma yasduqu hadhihi ar-ru'ya, yang terjadi untuk membenarkan apa yang menjadi mimpi tersebut. Wa awwalu ma kana yara hadhihi ar-ru'ya fi Rabiul Awwal, dan pertama kali beliau melihat mimpi tersebut yaitu pada bulan Rabiul Awwal. Ya. Fabaqiya sittatu ashhur yara misla hadhihi ar-ru'ya wa yara taji'u misla falakis subh. Maka kemudian selama 6 bulan datanglah hal tersebut. Datang hal tersebut selama 6 bulan. Sampai akhirnya beliau itu mendapati wahyu diturunkan pertama kali. Ya. Nah, lalu kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini ya, beliau memilih pendapat fabaqiya sittatu asyhur raya misla hadhihi ru'ya wa fi Ramadan nazala al-wahyu alladhi fil yaqadhah. Dan wahyu itu diturunkan kepada beliau pada bulan Ramadan. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih pendapat bulan Ramadan. Tapi pendapat para ulama yang lainnya, mereka memilih turun pada bulan Rabiul Awwal. Karena wahyu tepat, Nabi tepat pada waktu itu berusia 40 tahun. Lalu setelah itu, wa zamanul wahyi salasa wa isyruna sanah, dan wahyu itu diturunkan selama 23 tahun. Jadi Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Diawali dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan diakhiri dengan surat Al-Maidah ayat surat apa? Ya, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, dan diakhiri dengan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadi begitu turun. Nah, proses turunnya wahyu itu, Nabi SAW itu kan tidak bisa baca. Ya, Nabi tidak bisa baca. Nah, maka diceritakan di sini tentang kejadian tersebut. Bagaimana kemudian Nabi SAW itu bisa membaca Al-Quran kepada para sahabat. Tapi coba lihat, sebelum Nabi itu menerima wahyu tersebut, apa yang beliau lakukan? Lamma kana yara hadhihi ru'ya allati taji'u misla falakis subhi hubbiba ilaihi al-khala. Sebelum wahyu itu diturunkan, beliau itu diberikan oleh Allah Ta'ala suka yang namanya al-khala, menyendiri. Kholwat kalau bahasa kita, bahasa lainnya. Jadi beliau itu diberikan kesenangan untuk menyendiri. Maka pergilah beliau ke Gua Hira itu untuk menyendiri.
Karena kan lumayan dari Gua Hira ke kota Mekah itu lumayan jauh. Jalan kaki Nabi SAW, pergi pagi, pulang malam, pulang sore. Pergi pagi, pulang sore. Karena ya kaumnya itu tadi, kaum Quraisy pada waktu itu tuh sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya Romawi, Persia. Karena banyak di antara mereka yang ketika datang ke situ terjadilah akulturasi budaya, sehingga hal tersebut menjadi tidak baik. Dan Nabi SAW pun merasa tidak nyaman. Apalagi banyak pemuda-pemuda di zaman itu suka minum-minum keras, khamar. Tambah Nabi SAW tidak senang, yakni an yakhluwa bi nafsihi wa yata'abbadu an hadzal mujtama' al-jahili, yaitu beliau menyendiri beribadah dan menjauhkan diri beliau dari masyarakat yang penuh dengan kejahilan ini. Fara'a alaihi salatu wassalam anna asana ma yakhlu bi hadzal ghar, maka beliau dapati gua itu sebagai tempat beliau yang paling aman untuk menyendiri. Maka datanglah beliau ke Gua Hira. Ya. Kenapa namanya Gua Hira? Karena gua tersebut terletak pada Gunung Hira. Jadi gunungnya namanya Hira. Ada gua, maka gua itu namanya Gua Hira. Artinya gua yang terdapat di Gunung Hira. Paham ibu-ibu? Sudah ngerti sekarang kenapa namanya Gua Hira? Iya. Sama seperti kenapa namanya Apotika 24, karena terbuka 24 jam. Tidak ada sebabnya kenapa namanya seperti itu. Ya. Makanya kenapa namanya Hira? Karena gua tersebut terdapat di Gunung Hira. Gunung Hira itu di kota Mekah, tapi tidak terlalu dekat dari Masjidil Haram. Jadi kalau kita ke situ tuh sekitar 10 menitan lah. 10 menit. Ya. Wa huwa fi qimmatil jabal, yang mana terletak di puncak gunung. La yakadu yas'udu ilaihal insan al-qawi illa bimasyaqqah. Yang mana orang kalau naik pasti lelah. Pasti capek. Karena dia berada di puncak gunung. Ya. Pasti capek. Fakana yas'uduhu alaihi salatu wassalam wa yatahannas, yang mana Nabi SAW mendaki gunung tersebut dan beliau pun yatahannas. Yatahannas itu letih. Ya. Kan bayangkan naik gunung. Sekarang kan ada tangganya, enak. Kalau dulu nggak ada tangga. Atau bayangkan naik gunung batu nggak ada tangganya, tidak dibuat tangga naik. Gimana perasaan kita? Ras capek. Itu gunung batu loh, nggak ada pohon wala apa. Jangan kira gunung kan di Saudi itu tidak seperti gunung di negara kita, apalagi Jawa Timur misalkan. Jangan kira kita menanjak atau kita pergi naik gunung ke sana seperti kita naik Penanggungan, naik apa lagi? Apa itu? Bromo, atau mungkin Gunung Arjuno, atau mungkin Panderman, ya, atau naik Gunung Anyar. Naik Gunung Anyar, udah capek. Ya, naik motor juga Bu ya. Gunung Anyar. Gunung apa Bu? Gunung Sari. Ya. Gunung Anyar, Gunung Sari. Gunung apa lagi di sini? Cuma 2 ya? Gunung-gunung. Nah, yata'abbadu lillahi azza wa jalla. Beliau beribadah di sana. Fatahallahu alaihi fi hadzal ghar al-layali dzawatul adad, yakni iddatul layal. Dan beliau menghabiskan waktu di tempat tersebut banyak sekali. Jadi banyak sekali menghabiskan waktu beribadah di situ. Ya, beribadah dengan waktu yang sangat banyak. Sampai akhirnya beliau mendapatkan wahyu itu.
Dan perhatikan di sini, Khadijah radhiyallahu taala anha pada waktu itu beliau mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut dengan cara menyiapkan bekal dan menyuruh anak-anaknya untuk mengantarkan bekal itu. Ya, mendukung hal tersebut. Ya, mendukung hal tersebut. Nah, setelah itu, setelah beliau ini berdiam lama di situ, datanglah malaikat Jibril. Lalu kemudian memeluk beliau. Dipeluk, didekap sambil mengatakan, "Iqra", bacalah. Maka beliau mengatakan, "Ma'ana biqari", aku enggak bisa baca. Lalu kemudian Jibril mengatakan lagi, "Iqra". Kata Nabi, "Aku enggak bisa baca." Maka kemudian Jibril melanjutkan ucapannya dengan mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama turun. Akhirnya setelah disampaikan ayat itu, yarjifu fuaduhu minal khauf wal faza hatta ata ila Khadijah. Maka seketika itu hati beliau menjadi gelisah. Lalu kemudian datanglah kepada Khadijah. Datang kepada Khadijah, menceritakan apa yang terjadi, apa yang beliau rasakan. Maka akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Nabi SAW kepada sepupunya, ya, yaitu Waraqah bin Naufal. Yang mana Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha, dan bertanya kepada Waraqah bin Naufal, kenapa Waraqah bin Naufal yang didatangi? Karena Waraqah bin Naufal itu adalah salah satu dari orang yang masih hidup pada saat itu, dan beliau berpegang teguh dengan agamanya Nabi Musa yang murni. Paham? Berpegang dengan agamanya Nabi Musa yang murni. Maka didatangi oleh Waraqah. Kedatangilah Waraqah itu. Maka kemudian diceritakan. Maka kata Waraqah, bahwasanya yang datang kepada kamu itu adalah Namus. Namus adalah nama lain untuk Jibril di kalangan orang-orang bahasa Ibrani. Namus yang datang kepada Musa. Itulah Namus yang datang kepada Musa. Maka kemudian dikatakan oleh Waraqah, sesungguhnya engkau telah diberikan satu amanah, dan pada saat engkau diperintahkan untuk menyampaikan amanah tersebut, engkau akan diusir oleh kaummu. Dan tatkala waktu itu terjadi, semoga aku masih hidup untuk membela dirimu, ya, untuk membela dirimu. Namun ternyata Waraqah meninggal sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Makanya Waraqah, beliau meninggal di atas agamanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena pada saat itu tidak ada kewajiban untuk yang pernah ngikut Musa ikut Isa gitu loh. Tidak ada kewajiban. Ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad baru ada kewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad saja. Tidak boleh kemudian kita beragama dengan syariat-syariat yang lain yang telah diturunkan sebelum-sebelumnya. Nah, itu singkat kisah dari wahyu pertama turun. Sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan ayat-ayat ini. Allah mengatakan di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini mengandung makna
kita disuruh untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah Ta'ala dalam segala hal. Makanya ketika kita ingin melakukan suatu kerjaan, suatu aktivitas, jangan lupa untuk menyebut nama Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Makanya ba di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ba di situ bismi itu artinya ba yang mengandung makna musta'inan. Ba memohon pertolongan. Artinya bacalah dengan memohon pertolongan nama Rabbmu. Itu maksudnya. Bacalah dengan pertolongan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ya, yang telah menciptakan. Makanya ba di situ adalah ba musta'inan istilahnya. Ba memohon pertolongan. Oleh karenanya di dalam segala hal aktivitas kita jangan pernah lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah. Mau makan, minta pertolongan sama Allah agar makanan itu menjadi makanan yang bergizi, agar makanan tersebut menjadi makanan yang akan bermanfaat bagi fisik dan tubuh kita. Minta pertolongan sama Allah. Ya, jangan kemudian kita merasa tidak perlulah, salah, keliru. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dikatakan di situ yang telah menciptakan, yaitu menciptakan segala sesuatu. Bahwasanya segala hal di atas muka bumi ini semuanya Allah yang menciptakan, tidak ada yang lainnya. Ya. Tidak ada yang lainnya, semua Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada kemudian kita meyakini ada penciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang menciptakan. Ya. Semuanya Allah yang menciptakan. Dan itu yang harus kita imani. Allah menciptakan segala makhluk. Allah yang menciptakan jiwa kita, Allah menciptakan nafsu kita. Allah yang menciptakan segala hal pokoknya. Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Oleh karenanya banyak ayat yang menjelaskan tentang Allah itu sebagai pencipta. Contoh dalam surat Al-Furqan ayat kedua. Surat apa, Bu? Ayat kedua, Allah berfirman, khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu dan sekaligus mentakdirkannya dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Furqan ayat 2. Dalam ayat yang lain, surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 62. Allah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang menjadi wakil, ya, yang menjadi tempat bersandar segala atau yang menjadi penolong segala hal tersebut. Nah, di situ Allah jelas mengatakan tentang Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Jadi tidak ada yang menciptakan sesuatu di atas muka bumi ini kecuali hanya Allah, dan itu yang harus kita imani. Dan itu masuk nanti ke dalam pembahasan akidah bab tauhid rububiyah. Tauhid apa, Bu? Rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah kita mengimani dan meyakini tentang segala ciptaan dan perbuatan Allah. Apa di antara bentuk perbuatan Allah? Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu di antara bentuk perbuatan Allah. Baik. Ya. Jadi itu makna khalaqa. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat yang kedua,
Allah berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari setetes mani. Apa maksudnya ayat ini? Hasallahu ta'ala khalqal insani takriman lil insani wa tashrifan lahu. Allah mengkhususkan penyebutan menciptakan manusia dalam ayat ini sebagai bentuk Allah memuliakan manusia. Allah memuliakan manusia. Ya. Jadi apa namanya? Menciptakan manusia, penyebutannya menciptakan manusia saja itu sebagai pemuliaan bagi manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak mengatakan khalaqa kulla syai', tapi Allah mengatakan khalaqal insan. Dan itu sebagai pemuliaan bagi manusia. Karena Allah sedang bercerita tentang penciptaan manusia. Dan Allah memang menciptakan manusia dengan setetes mani. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, manusia diciptakan dari tanah atau setetes mani? Maka jawabannya, kalau ditanya manusia ini, generasi anak Adam ini, dia tercipta dari mani. Proses mani kemudian berubah menjadi berubah menjadi manusia. Sedangkan kalau ditanya, pertama kali manusia maka diciptakan dari tanah, karena tidak melalui proses yang namanya pembuahan. Dan itu bisa dilihat dalam hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Penciptaan manusia. Dari setetes mani, segumpal darah menjadi segumpal daging. Setelah segumpal daging ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh sampai 9 bulan lahirlah dia, membawa dengan segala takdir-takdir yang telah Allah tetapkan bagi dia. Ya. Berikutnya, Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia atau maha pemurah. Apa maksud dari ayat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang ayat ini kaitannya dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama yaitu berkaitan dengan rububiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada manusia berupa rizkinya. Dan itu bentuk rububiyah Allah. Allah yang memberikan rizki, Allah berikan makan segala macam. Coba lihat, manusia ini berapa banyak diberikan rizki oleh Allah Ta'ala. Namun banyak diantara kita yang kufur kepada Allah, tidak mau beriman, tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sedikit pun untuk menghentikan rizki yang diberikan kepada kita selama ini. Padahal kalau kita mau mengambil bagaimana hubungan manusia itu ya, kita kalau dapati ada orang, kita suka berbuat baik selama ini, lalu kemudian dia berbuat jahat sama kita, maka kebaikan itu seketika itu kita hentikan. Karena kita akan berprinsip orang tersebut adalah orang yang tidak pantas untuk dibaiki. Tapi Allah, pernah enggak Allah itu menghentikan bagi manusia itu untuk memberikan nikmat kepada dia ketika dia bermaksiat? Tidak dihentikan. Buktinya oksigen tetap diberikan. Berapa banyak diantara kita yang syirik, yang kufur kepada Allah, tapi oksigen tetap jalan, mereka tetap hidup.
bahkan tetap diberikan apa yang menjadi rizki-rizki mereka. Nah, ini menunjukkan kekurangan ajaran kita kepada Allah. Harusnya kan kita bersyukur kepada Allah dengan mentaati perintahnya, bukan malah dengan kita bermaksiat kepadanya. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Subhanallah. Maka semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, setelah itu Allah berfirman, alladzi 'allamal kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantara qalam. Qalam itu pena, ya. Qalam itu adalah pena. Apa maksudnya? Qalam yang dimaksudkan dengan ayat ini, yang mengajarkan manusia itu dengan perantara pena, kata para ulama, itu sebagai isyarat kalau ilmu itu dicatat. Apa, Bu? Dicatat di mana, Bu? Hah? Bukan di hati, ya. Di HP boleh. Yang penting dicatat. Ilmu itu dicatat, ya. Nah, Allah katakan, alladzi 'allama bil qalam. Jadi sebagai isyarat ilmu itu harus dicatat. Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan, di antara apa disampaikan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan, qayyidul ilma bil kitab atau bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan kita menulis. Karena dengan menulis kita akan menjadi ingat terhadap ilmu yang kita pelajari, ya. Dicatat. Jangan dicatat, ibu-ibu. Kalau ada yang gak nyatat, tolong dicubit. Ada yang gak nyatat? Cubit. Berani gak, Bu? Atau kalau ibunya tidak nyatat, kasih pena biar nyatat. Bisa jadi dia tidak ada penanya. Tapi yang dicatat itu yang penting-penting aja. Jangan nanti dicatat, sebentar Bu saya minum air dulu. Terus sebentar, kata Ustadz, sebentar Bu saya minum air gitu. Terus nanti pas sampai rumah dibaca catatannya, sebentar Bu saya minum air. Ini apa maksudnya? Nggak dicatat semua, dicatat bagian-bagian tertentu saja yang dirasa itu merupakan penting. Kalau dari apa yang disampaikan nggak ada yang penting, ya sudah, nggak usah dicatat. Ya. Kalau rasa penting catat. Nah, dikatakan di sini, yang mengajarkan kalian dengan kolam, dengan pena, kata Syekh, anna ta'lim bil qalam aksar ma ya'tamidu syara' alai. Karena pembelajaran dengan pena itulah yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin, yang mana itu merupakan upaya juga untuk mencatat ilmu itu agar tidak hilang dan bisa diwariskan kepada orang-orang yang datang setelah kita, ya. Nah, ini sebagai motivasi bagi kita untuk kita mencatat ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Lalu kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-5, kata Allah Ta'ala, Allamal insana ma lam ya'lam, yaitu mengajarkan manusia tentang apa-apa yang mereka tidak pahami. Banyak ya yang tidak kita pahami, dan makanya Nabi SAW diajarkan oleh Allah. Kemudian Nabi mengajarkan kepada umatnya, kepada kita, hal-hal yang tidak kita tahu dari urusan-urusan agama ini. Banyak ya, dari urusan agama ini yang banyak sekali kita tidak tahu. Itulah pentingnya belajar. Kita belajar apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam agama ini, supaya kita mengobati kebodohan kita terhadap agama yang mulia ini. Nah, itu 5 ayat pertama
yang menjadi isyarat bahwasanya Nabi SAW itu diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian setelah itu terputus selama 3 tahun. Lalu ketika turun ayat berikutnya, beliau diangkat menjadi seorang rasul. Makanya beliau itu diangkat menjadi rasul di saat tahun keempat kenabian. Jadi tahun pertama, tahun kedua, ketiga kan ini dakwah secara sembunyi. Masuk tahun keempat secara terang-terangan. Maka di saat itu beliau diangkat menjadi seorang rasul. Sekarang kita pindah ke ayat berikutnya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Allah berfirman, "Kalla innal insana layatgha." Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Apa maksudnya ayat ini? Kata Syekh, al-insan huna laisa syakhsun muayyan. Ketahuilah bahwasanya manusia yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan manusia-manusia tertentu, tapi semua manusia itu melampaui batas. Baik muslim ataupun kafirnya. Semua melampaui batas. Bermaksiat, berbuat dosa, kufur, syirik, ya, mubadzir. Itu hal-hal yang sering dilakukan oleh manusia, melampaui batas. Sementara Allah Ta'ala menyuruh kita untuk jangan melampaui batas. Kalau dalam bahasa agama itu jangan gulu. Jangan apa, Bu? Jangan gulu terhadap orang soleh. Jangan gulu terhadap kuburan. Jangan gulu, banyak pokoknya jangan gulu. Termasuk gulu dalam hal-hal yang bisa menjadikan kita ribet sendiri. Ketika kita jalan, tidak sengaja kemudian melewati pohon, tiba-tiba turun air dari pohon tersebut, sisa-sisa hujan. Lalu kita katakan, ini najis nggak ya? Terkena kotoran hewan nggak ya? Tidak perlu, sudah anggap aja suci. Sampai kita benar-benar dapati kalau air tersebut adalah air kotoran. Tapi kalau kita husnudon, ini air yang turun dari langit. Atau mungkin air tersebut meskipun air yang turun dari rumah, mungkin akibat dari rembesan air atau apa. Tidak perlu kita gulu berlebihan. Banyak nih kaum muslimin ini berlebihan, terutama berlebihan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Makanya Allah katakan, kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kondisi melampaui batas. Subhanallah. Ya, banyak manusia seperti ini. Saya tadi selesai sholat asar itu penasaran saya. Kan sholatnya itu di masjid yang terletak di antara 2 gereja. Jadi satunya gereja Katolik, satunya gereja Kristen. Saya bingung, apa bedanya? Saya searching lah, beda Kristen sama Katolik. Ternyata Kristen itu istilah untuk Protestan, sementara Katolik adalah ya Katolik. Dan dogma mereka beda. Cara apa namanya istilahnya? Mendoktrinnya beda. Kalau Katolik itu mengikuti paus, tapi kalau Kristen mereka itu tidak mengikuti paus, tapi mengikuti Alkitab. Meskipun banyak Alkitab mereka yang sudah mulai dihilangkan yang benar gitu loh. Itu perbedaannya. Nah, banyak melampaui batas kita. Ya. Melampaui batas. Jadi jangan suka melampaui batas, karena Allah tidak suka kepada hamba yang melampaui batas. Allah itu suka kepada hambanya yang sudah dia yakin dengan apa yang dia miliki saat itu. Jangan kemudian ya suudzon, menjadikan akhirnya kita berprasangka buruk kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu tidak baik.
Kemudian ayat berikutnya, ar-ra'ahu stagna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ar-ra'ahu stagna, karena dia merasa cukup. Kenapa mereka itu kufur kepada Allah? Kenapa mereka tidak mau taat? Kenapa mereka membangkang? Karena dalam diri mereka, mereka ini sudah memiliki kecukupan. Padahal sebenarnya kecukupan yang mereka miliki datangnya dari siapa, Bu? Dari Allah. Harta yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, itu semuanya datang dari. Jangan sombong manusia. Kita itu, kalaupun sudah kita meninggal dunia nanti, sederet gelar kita akan hilang. Yang teringat hanyalah nama tanpa gelar. Ya, nama tanpa gelar. Jangan kita sombong. Kendaraan, tidak usah sombong. Apa mau disombongkan dengan kendaraan ini cuma? Ya, apa mau disombongkan? Nanti ujung-ujungnya juga rusak. Kalau sudah rusak kendaraannya, apa yang mau disombongkan? Jadi nggak usah sombong gitu. Ya. Jadilah insan yang tawadu, rendah hati. Karena orang rendah hati itu banyak dicintai oleh manusia. Sebaiknya orang sombong gak dicintai oleh manusia. Maka jangan jadi pribadi yang sombong. Tidak bagus. Apalagi sudah ngaji. Paham, Bu? Sudah ngaji tapi masih suka sombong. Bagus gak orang seperti itu? Sangat tidak bagus. Ya, sangat tidak bagus. Maka jangan sombong. Allah tidak suka. Maka kita belajar dari kisahnya Fir'aun dan kisahnya Iblis. Lihat Fir'aun, lihat Iblis. Ketika dia sudah mulai sombong, dia lupa dengan kebesaran Allah. Apa yang terjadi? Allah jadikan dia kekal. Ya, dia kekal ke dalam api neraka. Maka sekali lagi saya ingin katakan, jangan kita sombong. Paham? Jadi supaya tidak sombong, kata para ulama, ini ada triknya. Supaya kita tidak sombong, kata para ulama, maka selalu berusaha untuk menganggap diri kita ini selalu butuh kepada Allah. Ya. Anggap diri kita ini selalu butuh kepada Allah. Selalu kurang, selalu lemah. Dan itu yang akan menghilangkan sifat sombong dalam diri kita. Karena pada hakikatnya kesombongan itu berawal dari ketika kita merasa diri kita tidak butuh sama Allah. Tapi kalau perasaan butuh sama Allah terus ada, terus kita tanamkan dalam diri kita, maka itulah yang kemudian menjadikan kita terhalangi dari yang namanya kesombongan. Meskipun pada hakikatnya, apa istilahnya itu, pada kenyataannya di situ, kita bisa mengerjakan hal tersebut, perkara sepele. Tapi ketika kita menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah dengan terus meminta pertolongan, ya Allah, saya ingin melakukan itu. Itu secara kita untuk membakar sifat sombong dalam diri kita. Karena sekali saja manusia itu sudah merasa dirinya bisa tanpa pertolongan Allah, maka akan menjadi sifat ataupun perkara yang terus-menerus dilakukan. Kalau sudah seperti itu, lama-lama dia angkuh, dia sombong, dan dia pun dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Misalkan ada seorang dokter pengalaman melakukan operasi, datang pasien yang pasien itu tuh penyakitnya tidak lebih parah daripada sebelumnya. Secara ilmunya dia bisa, karena penyakitnya tidak lebih. Tapi karena dia tidak mau terlihat sebagai hamba yang sombong, dia menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah. Ya Allah, apa bisaku tanpa dirimu? Aku tidak bisa menolong pasien ini. Bantu aku untuk bisa menolong pasien. Gitu caranya. Ya. Begitu caranya. Jangan
Tenang, tadi aja lebih berat, ini cuma usus buntu. Tadi loh usus 12 jari saya operasi, hari ini usus buntu kecil. Ya, tahu-taunya gara-gara sepele seperti itu rusak karirnya. Betapa banyak Allah sering menghinakan kita hanya dengan perkara-perkara sepele. Ya, sepele. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Berikutnya, inna ila rabbika ruja'. Sesungguhnya kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Yaitu al-marji', kembali kita kepada Allah. Nah, ayat ini berbicara tentang atau mengingatkan kepada ayat sebelumnya, ayat ke-7, sebagai peringatan. Jadi seolah-olah Allah mau bilang begini, hai kamu yang sombong, ketahuilah kepada Rabb kamu lah kamu akan dikembalikan. Kamu itu akan dikembalikan nanti kepada Allah. Maka apa yang kamu sombongkan? Kamu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kamu akan berdiri di hadapan Allah. Kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hal ini patut menjadi suatu perkara yang penting untuk kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi tidak ada kebaikan bagi orang sombong, karena dia nanti akan dikembalikan kepada Allah, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihisab. Makanya dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-26, Allah mengatakan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, dan kemudian atas kamilah hisab-hisab mereka. Dihisab oleh Allah Ta'ala, disidang satu-satu, fulan apa yang dia lakukan, ya. Apa yang dia lakukan. Maka perhatikanlah Bapak Ibu sekalian, para jamaah dirahmati oleh Allah. Penting bagi kita untuk jangan memiliki sifat yang buruk ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan kemudahan kepada kita yang berlaku sombong. Taib, kita berhenti pada ayat ini dulu. Sampai di sini materinya. Ada yang mau bertanya? Pas 1 jam gitu ya. 30 menit saya kasih kesempatan buat tanya jawab. Jika ada saudara yang hasad, iri, dengki kepada kita dan berusaha menjatuhkan dengan segala cara, baik dengan ghibah, namimah, tajassus, sampai rumah disadap, HP disadap, kalah intel lagi cuma. Jika tidak berhasil berusaha, korek-korek luka lama, alhamdulillah masih dalam pertolongan Allah. Apakah boleh dijauhi Ustadz? Boleh, kalau memang akan menimbulkan mudarat, dan tidak usah. Dan kita tidak usah menggubris orang-orang seperti ini. Makanya Allah sebutkan tentang sifat ibadur rahman. Lihat dalam surat Al-Furqan. Dalam surat apa, Bu? Surat Al-Furqan. Ini tablet saya kok banyak gamenya ini. Dalam surat Al-Furqan, surat keberapa, Bu? 25 ya. Ayat yang ke-63. Ayat 63. Allah berfirman di situ, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sikap
seorang tatkala dia itu menghadapi kondisi yang ditanyakan ini, digibahi segala macam. Allah katakan di situ, dan ibadur rahman, mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Tapi kalau bertemu dengan orang-orang jahil, mereka itu tidak akan menggubris dan lebih memilih untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Jadi orang ghibah terserah dia, mutajasus terserah dia. Yang penting kita tidak pernah melakukan yang seperti itu. Kalaupun harus dijauhi, ya, karena kita berusaha untuk menjaga hati agar kita tidak ikut seperti orang tersebut. Ya. Kalau sudah seperti ini tuh hasannya sudah tingkat tinggi. Ini hasannya parah ini. Ya, parah hasannya. Sampai menyadap gitu kan. Kenapa harus nyadap? Kenapa enggak nyarap aja? Apa kalau nyarap itu? Sarapan ya? Apa bu? Sarapan. Nah, saya heran tuh. Kenapa kemudian kita ini suka ghibah segala macam? Jauhi orang seperti ini. Gak ada manfaatnya berteman dengan orang seperti ini, hanya akan menumbuhkan rasa sakit hati. Sementara kita harus menjaga hati. Makanya kata para ulama, resep di antara resep untuk menjaga kesehatan hati dan mental, ya, antum kalau punya resep kan tebusnya ke apotek, tebusnya ke sini. Nah ini resep nih, resep dari resep supaya antum bisa menjaga hati, terutama dari orang-orang seperti itu. Ada dengan menjauhi orang yang bisa merusak hati antum. Orang-orang yang bisa merusak hati kita itu dijauhi. Baik merusaknya dari sisi urusan duniawi, seperti orang ini terlalu senang dengan duniawi sehingga membuat nanti kita akan terbawa, ataupun yang sifatnya tadi seperti ghibah, namimah, terus apa yang lainnya, dijauhi. Itu hanya akan merusak hati kita. Ya, percuma ngaji tapi ya, kebersihan hati tidak akan pernah dijaga. Al-Imam Ibnul Jamaah di dalam bukunya ketika menceritakan tentang penuntut ilmu itu, apa yang harus diperhatikan pertama kali, dia harus memperhatikan hatinya. Apa tujuan dia memperhatikan hatinya? Agar ilmu itu bisa dia manfaatkan. Karena hati itu ibaratkan sebuah wadah yang menampung sesuatu. Kalau wadahnya kotor, kira-kira antum bisa manfaatkan nggak apa yang ada di dalam wadah itu? Nggak bisa. Maka ilmu kenapa nggak bisa dimanfaatkan? Karena wadahnya kotor, hatinya kotor dengan penyakit-penyakit tadi. Maka harus dibersihkan, dicuci sampai bersih. Pakai sabun boleh, deterjen boleh, pemutih juga boleh. Jadi harus dibersihkan. Makanya caranya jauhi orang-orang seperti itu. Gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya coba? Gak penting. Ya, tidak penting. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu-ibu? Azan maghrib jam berapa? Jam 6 ya? Hah? Jam 6 ya? Semoga seterusnya seperti ini ya. Biar subuhnya lambat gitu loh. Oh salah, kalau pas puasa maju maghribnya ya. Jam 4:30 gitu loh. Oh 4:30. Maghrib kok 4:30. Asarnya jam berapa? Asarnya 12:30. Tapi kayaknya puasanya ini agak lama maghribnya ini, kalau dilihat dari model-modelnya. Harusnya tuh maghrib 5:30, terus subuh 5:30 juga. Hah? Ya, iya pas kan 12 jam. Nah yuk, ada pertanyaan?
Berarti tinggal sekali ketemu libur puasa kan? Ya kan? Ibu-ibu mau belajar puasa bulan depan atau lanjut tafsir? Hah? Apa? Puasa ya? Ya. Berarti kita minggu depan, bulan depan belajar puasa. Belajar puasa. Ya. Kita daurah puasa satu hari, tapi mulainya dari setengah ibadah asar sampai enggak apa-apa tuh. Dari ibadah asar sampai menjelang maghrib, enggak apa-apa, saya sholat di sini aja. Ya. Biar tuntas. Mungkin ada kiat-kiat untuk nggak tahu itu golong sombong atau enggak ya. Biasanya kan kalau orang sudah belajar gitu dan ngaji, ketika kita melihat sesuatu yang kita pelajari sampai ternyata itu salah, itu kan terkadang itu terbesit di hati, itu bisikan-bisikan bahwa kita merasa lebih benar daripada ya. dia. Nah itu kiat-kiat untuk merendahkan hati dari itu gimana Ustaz? Sebenarnya itu bukan sombong, itu ujub namanya. Itu ujub. Ya. Jadi caranya itu selalu menganggap, yang pertama itu berdoa ya tentu ya. Yang kedua, ketika kita melihat saudara kita seperti itu, selalu menganggap bahwasanya kita ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui kebenaran. Dan doakan saudara supaya dia mendapatkan apa yang kita dapatkan. Nah, itu untuk menghilangkan ujub. Dan yang ketiga, selalu yakini bahwasanya ketika Allah memilih kita untuk berada di atas kebenaran, itu semuanya karena taufik dan karunia dari Allah Ta'ala. Ya, sehingga itu akan menjadi suatu hal yang akan terus kita syukuri dan menjadikan kita jauh dari ujub. Maka pandanglah orang-orang yang belum ngaji, belum dapat hidayah, masih berada di atas dengan pandangan rahmat, dan doakan dia, ya Allah semoga Engkau berikan hidayah semua orang. Saya ingin mereka mendapatkan apa yang saya rasakan. Gitu caranya. Jangan melihat mereka, ini neraka jahanam, ini neraka sakor gitu. Terus dikapleng siji-siji jangan. Ngeri. Ya gak boleh. Tapi lihatlah dengan pandangan rahmat. Nabi saja selalu melihat umatnya dengan pandangan yang kasih sayang, sampai-sampai dalam kondisi beliau disakiti, beliau selalu mengatakan innahum qaumun tajhalun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu, tidak ngerti. Nabi memberikan uzur, memberikan alasan untuk dimaafkan. Nah, kita pun seperti itu. Lihat keluarga, wajib nasihat, sampaikan kepada mereka kebaikan. Maka semoga dengan sarana kita mereka bisa mendapatkan kebaikan. Mungkin mereka nggak dapat, tapi anak-anak mereka nanti. Sebenarnya kita tidak ngerti. Jadi jangan kemudian kita stagnan di situ saja gitu loh, untuk menebarkan kebaikan kepada orang. Jadi itu penting ya. Sifat ujub jangan dimiliki, karena ujub itu prasombong. Ya, ujub itu prasombong. Jadi pasca ujub ya sombong. Orang itu terjadi dalam sombong itu berada dari ujub. Bangga dengan apa yang dia miliki saat ini. Bangga dengan hidayah, bangga dengan ilmu. Belum bisa baca kitab. Tidak boleh. Dia teman belajar bahasa Arab, kita sudah belajar nih. Sudah jilid 3, dia jilid 1. Jilid berapa? Jilid 1. Oh, Anda sudah jilid 3. Ya, jadi sudah beda. Ya, beda level. Tidak boleh. Jadi walaupun orang yang sudah mengaji, tapi ini kan di sekitar kita langsung gitu kan. Orang yang masih memiliki sifat seperti itu, apakah ilmunya itu berarti nggak bermanfaat? Nggak bermanfaat selama ini. Karena ilmu yang bermanfaat itu kan ilmu yang merubah karakter orang, menjadikan dia menjadi karakter yang lebih baik. Pingin tahu ilmu itu bermanfaat atau tidak? Apakah ilmu itu merubah karakter kita jadi lebih baik atau tidak? Itu aja. Contoh dari sisi omongan, kebiasaan ngomong Surabaya, setelah ngaji sudah ngomongnya adem ayem gitu loh, ngomong sama orang enak, lembut.
Kalau setelah ngaji sama sebelum ngaji, podo Surabaya nih ngomongnya ya podo aja. Iya, manggil orang tetap dengan 3 huruf gitu kan. Cuma bedanya, sisinya nggak jenggotan, sisinya jenggotan itu tok. Nah itu lebih parah tuh. Karena dia tahu memanggil orang dengan sebutan itu kan tidak boleh, hukumnya dosa. Tapi dia praktekkan maka dosanya lebih besar. Itu menunjukkan ilmu itu tidak bermanfaat. Sama kayak kita dulu sebelum ngaji, naik motor ada yang serempet dikit langsung kita sebut 3 huruf itu kan. Nah, tapi setelah kita ngaji, ada yang kemudian tiba-tiba motor kita, oh ya mungkin dia lagi buru-buru ada hal yang dikejar, ya selesai urusan. Ya, atau astagfirullah, semoga Allah selamatkan dia gitu loh. Begitu.